Sama Telkom alot, tapi justru digandeng sama Kemendikbud. Nah loh. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bahas satu kontroversi yang terjadi, bahwa Netflix film-filmnya akan diputar di TVRI. Oh wow, dan itu akan mulai besok. Aku syuting hari ini hari Jumat tanggal 19, dan besok hari Sabtu tanggal 20 jam setengah 10 malam itu akan perdana film ini ditayangkan. So what happened sebenarnya? Karena mengingat ini menjadi suatu ironi ya, karena Netflix ini sama Telkom yang notabene adalah BUMN ini alot banget mau kerjasama itu setengah mati ya. Itu dia yang menyebabkan kita-kita yang menggunakan IndiHome atau Telkom itu tuh nggak bisa menikmati Netflix karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sedang dinegosiasikan. Misalnya mungkin dari segi konten-kontennya, apakah mungkin lulus sensor mungkin, atau mungkin Telkom punya pengajuan supaya anak-anak Indonesia tuh bisa punya spot di Netflix gitu loh. Jadi Netflix isinya ada juga film-film Indonesia yang luar biasa gitu loh. Atau juga mungkin ada ya satu dan lain hal yang kita nggak tahu perpolitikan, tapi yang jelas alot aja gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa tiba-tiba justru Kemendikbud yang dipimpin oleh Mas Menteri Nadiem Makarim memutuskan untuk menggait Netflix? Nah ini kan jadi pertanyaan nih ya, ironinya seperti itu. Nah seperti yang kita tahu sebenarnya selama anak-anak belajar dari rumah karena pandemi ini, TVRI itu menjadi salah satu media yang digunakan oleh pemerintah sebagai alternatif lain. Karena internet itu kan belum menjangkau keseluruhan dari Indonesia. Kita masih tahu lah, infrastrukturnya masih belum semaju itulah, belum merata di Indonesia. Akhirnya kita menggunakan media yaitu TVRI, di mana dari pagi harusnya sampai jam pulang sekolah deh itu ada acara-acara yang memang digunakan untuk mendidik. Gitu. Kalau pertanyaannya apakah sesuai dengan kurikulum? Ya belum tentu. Dan jawabannya jelas tidak gitu loh. Jadi karena TVRI nggak mungkin membahas pelajaran yang sedalam guru-guru ajarkan di sekolah. Tapi Mas Nadiem pun udah menyampaikan kalau kondisi itu ya wajar kalau kurikulum yang udah di set sebelumnya itu nggak di achieve sepenuhnya. Tapi ada 3 poin utama yang Mas Nadiem harapkan tuh bisa tetap disampaikan ke setiap anak dalam kondisi apapun. Yang pertama itu adalah mengenai literasi dan numerasi. Oke. Yang kedua itu adalah mengenai karakter, pembangunan karakter, dan yang ketiga itu adalah mengenai wawasan serta kebudayaan. Jadi berbasis cara berpikir itu, akhirnya Mas Nadiem bersama Kementerian Kemendikbud itu mulailah bermanuver bagaimana caranya supaya tetap menghadirkan proses belajar yang terbaik untuk setiap anak didiknya. Dan pilihannya jatuh kepada Netflix. Kelihatannya mungkin Mas Nadiem berpikir gitu ya, kalau misalnya nunggu nih regulasi-regulasi Telkom dan Netflix itu akan berkepanjangan, nggak tahu kapan ujungnya, tapi pastinya meskipun mungkin kesana Netflix itu banyak film-film yang dewasa mungkin ya, atau nggak lulus sensor, atau mungkin nggak sesuai dengan ya aku nggak tahu lah apapun itu gitu alasannya. Tapi paling nggak dalam Netflix pun punya banyak film-film dokumenter yang sebenarnya bagus banget dan bisa menjadi suatu media pendidikan yang asik, bahkan level internasional yang bisa disajikan untuk anak-anak gitu loh. Jadi akhirnya diputuskan kalau film-film dokumenter terbaik itu akan ditayangkan di TVRI setiap Sabtu jam 10 malam, setengah 10 malam, dan juga siaran ulang itu akan hari Minggu dan Rabu jam 9 pagi. Nah, film-film itu jadi intinya akan diputar film-film pilihan yang memenuhi kriteria dan standar dari Kemendikbud, dan tentunya ini menjadi suatu kesempatan buat anak-anak belajar lebih lagi, membuka wawasan. Bayangin aja teman-teman ya, kalau misalkan anak-anak yang di daerah belum mendapat internet, pasti kan cara berpikir wawasan itu nggak terbuka orang-orang yang udah terbiasa menggunakan internet. Tapi dengan hadirnya Netflix di TVRI, maka sedikit banyak anak-anak akan mulai terbuka wawasannya, melihat dunia luar, melihat Indonesia secara utuh, melihat ya bahkan di luar Indonesia pun keadaannya seperti apa, dan itu pasti menjadi suatu hal yang baik sekali buat anak-anak. Gitu. Nah oke. Aku akan sharing sebenarnya contoh-contoh filmnya seperti apa aja yang akan diputar di TVRI.
Yang pertama itu ada, aku buka contekan, ada Our Planet. Jadi Our Planet ini adalah film dokumenter yang mengangkat tentang lingkungan hidup. Dan salah satu episodenya mengangkat tentang hutan tropis Sumatera yang mulai hilang. Jadi mulai, mungkin karena penebangan liar dan sebagainya. Dan itu efeknya itu adalah kan ke kehidupan di dalamnya, ekosistem di dalamnya. Jadi itu akan dibahas di film ini. Yang kedua adalah Street Food Asia. Ini adalah seputar kuliner street kaki lima di Asia. Jadi mulai dari bagaimana cara buatnya sampai disajikan, itu akan disajikan di film dokumenter ini. Dan di salah satu episodenya ada Gudeg Jogja. Jadi film dokumenter ini memuat Gudeg Jogja. Gudeg Jogja udah diakui nih secara internasional, mantap. Nah yang ketiga pasti tahu lah ya, Tidying Up with Marie Kondo. Siapa yang nggak tahu Marie Kondo ini adalah wanita cantik yang multi talenta yang bisa membuat serusuh apapun keadaan, seporak-poranda apapun keadaan rumahmu menjadi sebegitu rapi. Nah ini aku rasa sih ini bagus banget untuk melatih kreativitas juga kemandirian anak-anak gitu ya ketika mereka, dan kebersihan pastinya. Dan yang keempat ini ada Spanning the Dream. Ini adalah film dokumenter mengenai 4 anak Amerika India yang mungkin keturunan Amerika India ya maksudnya ya. Dan dia berjuang untuk akhirnya memenangkan sebuah lomba yang besar, terbesar bahkan di Amerika. Jadi ini pesan moralnya bagus banget bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar selama kita mau berjuang untuk memperjuangkan itu gitu. Chasing Coral itu bercerita tentang kehidupan dasar laut, tentang terumbu karang yang keadaannya sekarang sangat mengkhawatirkan. Lagi ada, kalau aku nggak salah dengar, pemutihan massal. Ya udah nggak sehat lah intinya seperti itu. Kondisi sangat mengkhawatirkan. Terus ada Night on Earth. Ini adalah buat kita yang mungkin penasaran, curious. Sebenarnya di saat kita tidur, satwa-satwa itu pada ngapain sih sebenarnya? Apakah kucing lagi ngapain sih, singa lagi ngapain sih? Mereka punya kehidupan di malam hari yang kita nggak pernah perhatikan sebelumnya. Ini akan dibahas di sini. Nah itu dia kurang lebih ada 6 film yang sudah dicanangkan akan terbit di Netflix. So moga-moga ini bisa jadi suatu langkah yang baik buat pendidikan Indonesia, buat anak-anak. Jangan sampai kelewatan. Ya bagi yang udah punya Netflix, monggo nonton di Netflix. Tapi buat kalian-kalian yang nggak punya Netflix dan mungkin punya teman di daerah tertentu, boleh dikasih tahu kalau start besok TVRI akan memulai sharing, menayangkan film-film seperti ini. Maju terus pendidikan Indonesia. Ya, tetap berdoa ya, semoga pandemi ini cepat berakhir. God bless us. Dadah. Let's light the fire.